Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai mitigasi bencana, yaitu lebih tepatnya mengenai bencana tanah longsor yang dipresentasikan langsung oleh kelompok 2, yaitu yang pertama ada Riyahati Harepa dengan NIM 13, kemudian yang kedua itu ada saya sendiri, Randy Agus Setiawan dengan NIM 18, dan selanjutnya yang terakhir itu ada Deril dengan NIM 33, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ira Kusuma Dewi SSIMT. Baik, untuk yang pertama akan dibacakan oleh Riyahati. Kepada Riyahati kami persilahkan. Baik, bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang dapat terjadi dengan kondisi topografi bergunung-gunung atau perbukitan. Dapat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Next, Ray. Penyebab terjadinya tanah longsor ada 4, yaitu: 1. Curah hujan tinggi. 2. Aktivitas manusia. 3. Kemiringan lereng. 4. Gempa bumi. Curah hujan tinggi itu merupakan hujan lebat dan berkepanjangan dapat melunaskan tanah dan meningkatkan risiko tanah longsor. Kedua, kemiringan lereng. Daerah dengan kemiringan lereng ini yang curam lebih rentan terhadap tanah longsor. Ketiga, aktivitas manusia. Pembangunan yang tidak memperhatikan kontur tanah dapat memicu terjadinya tanah longsor. Keempat, gempa bumi. Getaran dari gempa bumi dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, terutama di daerah dengan lereng yang terjal. Dampak tanah longsor. Kerusakan infrastruktur infrastruktur yaitu tanah longsor dapat merusak jalan, jembatan, rumah, dan fasilitas umum lainnya. Kedua, korban jiwa. Tanah longsor dapat menyebabkan kematian bagi orang-orang yang terjebak di dalamnya. Ketiga, kerugian ekonomi. Tanah longsor dapat menyebabkan kehilangan harta benda, terputusnya akses transportasi, dan gangguan aktivitas ekonomi. Next, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Riyahati. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Deril. Kepada Saudara Deril kami persilahkan. Baik, terima kasih. Tanda-tanda awal tanah longsor. Yang pertama adalah retakan pada tanah. Retakan atau celah di permukaan tanah dapat menjadi tanda awal adanya pergerakan tanah. Yang kedua, perubahan aliran air. Semakin banyaknya air yang mengalir di suatu daerah atau munculnya mata air yang baru dapat mengindikasikan tanah longsor. Yang ketiga, kemiringan pohon. Pohon-pohon yang miring atau miring dapat menandakan adanya pergerakan tanah di bawahnya. Yang keempat, perubahan warna tanah. Tanah yang berubah warna menjadi lebih gelap atau kusam dapat menjadi tanda awal terjadinya tanah longsor. Upaya mitigasi dan pencegahan. Yang pertama, identifikasi daerah rawan. Melakukan pemetaan dan identifikasi daerah yang rawan terhadap tanah longsor. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Membangun infrastruktur seperti tanggul, tembok penahan, dan drainase yang memadai. Yang ketiga, manajemen tata ruang. Mengatur tata guna lahan dan pembangunan di daerah rawan longsor. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Deril. Selanjutnya, yaitu peran pemerintah dan masyarakat. Untuk peran pemerintah ini sendiri, yaitu membuat kebijakan, menyediakan anggaran dan koordinasi penanggulangan bencana. Kemudian yaitu dari masyarakat sendiri, meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan, dan berpartisipasi dalam upaya mitigasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada edukasi, yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya dan pencegahan tanah longsor.
Kemudian studi kasus tanah longsor di Indonesia ada banyak, tapi di sini kami ambil secara garis besar, yaitu ada 3. Yang pertama ada di Banjarnegara, Jawa Tengah, yaitu tanah longsor terjadi pada tahun 2014 dengan menewaskan lebih dari 100 orang. Kemudian yang kedua itu ada di Purworejo, Jawa Tengah, yaitu tanah longsor pada tahun 2020 mengakibatkan ratusan rumah rusak. Kemudian yang ketiga itu ada di Bogor, Jawa Barat. Tanah longsor pada tahun 2021 menghambat akses transformasi utama. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi yaitu kesimpulan tanah longsor merupakan bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Upaya mitigasi dan meningkatkan pencegahan diperlukan untuk mengurangi resiko. Kemudian rekomendasi yaitu pemerintah harus memperkuat infrastruktur dan tata ruang, sedangkan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi dalam upaya pencegahan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.